Permisi, Bu. Baik, silahkan masuk. Silahkan duduk terlebih dahulu. Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan interview kerja. Apakah Anda sudah siap untuk diinterview? Saya siap, Bu. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bisa Anda jelaskan siapa diri Anda? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Febrianti Eka Wardini, saya lahir pada 10 Februari 2003. Saya lulusan Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Manajemen. Bisa Anda ceritakan aktivitas Anda sehari-hari? Baik Bu, mengenai aktivitas saya, sebelumnya saya pernah bekerja sebagai staff manager di salah satu PT di Indonesia, yaitu PT Good Food. Di sana saya juga sebagai divisi pengelola PT Foodie tersebut. Mengapa Anda mendaftar pada posisi manajer? Baik, mengenai alasan saya melamar sebagai staff manager di sini dikarenakan dulunya saya juga pernah bekerja sebagai staff manager di salah satu perusahaan di Indonesia. Maka dari itu saya sangat yakin jika saya diterima sebagai manajer di perusahaan ini, saya akan menjalankan tugas saya dengan sangat baik. Bisa Anda sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda? Berbicara mengenai kelebihan saya yaitu disiplin, rajin, saya juga sangat cepat dan baik dalam hal mengerjakan segala tugas-tugas saya. Terutama lagi, saya sangat jujur dalam hal bekerja. Mengenai kekurangan saya sangat kurang dalam hal memanajemen waktu. Akan tetapi, untuk menanggulangi hal tersebut, saya setiap harinya akan membuat jadwal kegiatan harian saya agar waktu saya lebih efisien ke depannya. Apakah Anda bersedia untuk membuat perjanjian kerja apabila Anda diterima dalam perusahaan ini? Mengenai perjanjian kerja yang Ibu sebutkan tadi, bolehkah Ibu jelaskan kepada saya apakah itu perjanjian kerja? Pada pasal 1600A KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-1 atau si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain. Si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 14 memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Baik, terima kasih penjelasan Ibu tentang apa itu perjanjian kerja tadi. Alhamdulillah saya sudah paham apa itu perjanjian kerja. Maka dari itu, supaya terjadinya persetujuan yang sah di antara kontrak kerja kita ini, kita juga perlu memenuhi 4 syarat ya Bu. Di antaranya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, ada suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, ada suatu sebab yang tidak terlarang. Sejalan dengan itu, juga terdapat pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak, di mana saya sebagai pelamar dan Ibu sebagai pemilik perusahaan sepakat untuk melakukan perjanjian pekerjaan ini. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Nah, di sini di mana saya dan Ibu sudah cukup umur dalam melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang dipekerjakan. Nah, di sini kita juga ada perjanjian kerja yang akan kita lakukan, yaitu saya melamar sebagai manajer di perusahaan ini. Yang terakhir, ada pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di antara kontrak kerja yang akan kita buat ini tentunya tidak ada unsur yang melanggar hukum. Begitu kan, Bu? Baik, dengan penjelasan tadi saya harap Anda sudah mengerti mengenai perjanjian kerja. Untuk interview hari ini saya cukupkan, silahkan melanjutkan aktivitas Anda. Baik, Bu. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan sesi interview pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan Ibu untuk menerima saya sebagai manajer di perusahaan ini.
Ini sekretaris saya sebagai saksi dalam perjanjian kerja ini. Silahkan Anda memperkenalkan diri. Baik Ibu Dini, perkenalkan nama saya Hendra Fatikasari. Saya di sini selaku saksi pada perjanjian yang dibuat antara Ibu Rahma dan juga Ibu Dini dalam perjanjian kerja, yang mana di sini Ibu Rahma sebagai salah satu perwakilan dari perusahaan PT Indofood yang akan menerima Ibu Dini sebagai karyawan pada PT Indofood ini. Jenis-jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja ada dua jenis, yaitu yang pertama perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Perjanjian kerja ini berlaku sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang sifatnya tetap. Perjanjian kerja ini dibuat untuk waktu tidak tertentu, yaitu tidak dibatasi jangka waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit yang akan dibuat oleh Ibu Rahma dan juga Ibu Dini dalam membuat perjanjian, yakni perjanjian kerja. Yang mana menurut Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pada tahun 2003, di situ setidaknya perjanjian kerja ini dibuat secara tertulis, yang mana setidaknya pada perjanjian kerja ini berisikan identitas dari para pihak, yaitu dari Ibu Rahma dan juga Ibu Dini. Lalu mengenai pasal-pasal yang akan dibuat oleh Ibu Dini dan juga Ibu Rahma, yang sekurang-kurangnya harus memiliki atau terdapat 3 unsur, yakni esensialia, lalu naturalia dan juga accidentalia, yang mana di sini akan memenuhi daripada unsur isi-isi dari pasal yang akan dibuat dalam perjanjian antara Ibu Rahma dan juga Ibu Dini. Selanjutnya di sini akan saya beritahukan kepada para pihak mengenai berakhirnya perjanjian yang akan dibuat antara Ibu Rahma dan juga Ibu Dini ini. Di antaranya yang pertama, pekerja atau pegawai ini meninggal dunia, yakni di mana pekerja tidak dapat melanjutkan kontraknya kepada sebuah perusahaan. Berikutnya yaitu berakhirnya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat antara Ibu Rahma dan juga Ibu Dini ini. Namun, apabila salah satu pihak antara Ibu Dini atau dari perusahaan itu memutuskan kontrak sebelum kontrak itu selesai, maka dapat diberi denda bagi orang yang memutuskan kontrak secara sepihak ini dengan sebesar gaji yang dia terima setiap bulannya hingga kontrak itu selesai. Berikutnya ada putusan pengadilan yang menyebabkan kontrak itu harus diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu adanya keadaan tertentu yang telah ditetapkan antara Ibu Rahma dan juga Ibu Dini, yang mana itu akan menyebabkan perjanjian antara kalian berdua ini untuk berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik kepada Ibu Rahma dan juga Ibu Dini bisa langsung meneruskan isi perjanjian atau menentukan isi perjanjian itu, dan saya akan mengetiknya.